Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6A, berjumpa lagi dengan Bapak Fitri Kurniawan. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali, yaitu subtema 1 pembelajaran ketiga. Adapun muatan pelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Dan yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nah, ini ada 3 gambar. Ada nanas, bawang merah, dan juga pisang. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Selanjutnya, bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Selanjutnya, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Beda ya dengan perkembangbiakan generatif yang kemarin, itu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau yang vegetatif tidak ya, dia akan muncul berasal dari induknya. Lanjut. Nah, selanjutnya akan Bapak tampilkan salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada awal masa pertumbuhan, bawang merah memerlukan penyinaran matahari lebih dari 12 jam setiap harinya. Menanam bawang merah perlu diperhatikan penyiraman. Sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Dilakukan sampai tanaman berusia 10 hari. Selanjutnya, pemberian pupuk tambahan ketika tanaman berumur 2 minggu dari awal tanam.
Setelah bawang merah berumur kira-kira 60 atau 90 hari setelah penanaman berlangsung, maka bawang merah sudah bisa dipanen. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, akan Bapak beri tugas kepada kalian untuk dikerjakan ya. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nah, ini. Sini kalian cari lagi tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Bapak minta kalian mencarinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Carilah tanaman atau tumbuhan yang tidak sama dengan contoh yang di atas tadi ya. Cari yang lain lagi. Terus jelaskanlah bagaimana cara berkembang biak. Buat tabel seperti ini anak-anak di buku tulisnya. Nah, tugas ini ada di halaman 35. Kalian bisa cek di buku tema 1 kelas 6. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi dengan membaca teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger, Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas, Aceh, dan Dataran Tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Nah, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Jadi kalian bisa cari di internet beberapa jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Silakan saja kalian baca-baca ya di internet. Oke, teks ini oleh Nuni Tara Salvia ya, Nana. Kita lanjut. Nah, setelah membaca teks tadi, ada tugas lagi yang harus kalian kerjakan. Tugas ini di halaman 35. Nah, ini. Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Terus lagi anak-anak, ide pokok berdasarkan bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Nah anak-anak, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, sebagai orang Melayu akan Bapak tutup dengan beberapa buah pantun. Pergi ke pasar memakai masker. Masker dipakai untuk kesehatan. Jadilah kalian siswa berkarakter agar berguna di masa depan. Virus corona sangat menyusahkan, membuat ngeri para penduduk bumi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hilaf dan salah mohon diampuni. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai berjumpa lagi.
caught in the crossfire.